Pendidikan adalah dasar dari kemajuan suatu bangsa. Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam dunia pendidikan. Namun, apakah perubahan itu menyelesaikan masalah pendidikan di tanah air tercinta atau justru menambah masalah? Video ini akan membahas mengenai beberapa hal yang harus dibenahi Indonesia dalam dunia pendidikan. Tapi sebelum itu, perkenalkan. Halo, saya Selani Janur Atifa, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret Surakarta, akan mengungkap fakta mengenai pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah proses menjadikan manusia dirinya sendiri secara utuh, baik dari hati nuraninya, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan yang berkualitas. Ya karena pendidikan itu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga unggul. Kalau sistemnya itu dapat berjalan dengan baik. Tapi apa kabar dengan Indonesia? Apakah sudah dilakukan demikian? Kualitas pendidikan menjadi salah satu bahan diskusi yang serius saat ini. Karena sebagian orang sudah sadar akan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia. Jadi begini, kualitas pendidikan di suatu negara mencirikan bagaimana kualitas negara tersebut. Dan kualitas pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura. Berdasarkan survei dari PISA tahun 2022, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 80 negara di dunia. Nah, dengan kondisi seperti ini, akankah tujuan Indonesia Emas 2045 akan terwujud? Ada beberapa faktor mengapa kualitas pendidikan Indonesia masih dibilang rendah dan jauh tertinggal dari tetangga sendiri. Efektivitas pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah. Dan juga efisiensi pengajaran yang masih kurang di Indonesia. Sarana yang masih rendah. Banyak sekali sekolah maupun perguruan tinggi yang masih memiliki sarana dan prasarana atau fasilitas yang kurang memadai, seperti gedungnya yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku tidak lengkap, bahkan ada loh sekolah yang tidak memiliki perpustakaan. Kualitas guru yang masih rendah. Apakah waktu teman-teman berada di bangku sekolah pernah menemui guru yang tidak maksimal dalam mengajar, sering meninggalkan kelas misalnya? Kebanyakan guru di Indonesia masih belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Dan sejalan pada kenyataannya bahwa sebagian guru di Indonesia minim minat baca dan beberapa dari mereka enggan untuk mengembangkan diri. Padahal guru adalah pembelajar sepanjang hayat, dan saat ini banyak sekali guru yang sudah merasa cukup untuk mengajar, mudah puas mereka dan tidak mau berubah. Beberapa guru terkadang juga ada loh yang mengajar tapi harus persis sekali dengan apa yang mereka pelajari waktu kuliah tanpa menyesuaikan situasi peserta didik. Pernah menemukan karakter guru demikian waktu sekolah? Kualitas guru yang masih rendah dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Dan faktanya, kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Guru sebagai salah satu pelaku pendidikan juga harus profesional. Bagaimana ciri guru yang profesional? Mengembangkan sumber belajar, menciptakan kelas yang kondusif, pandai mengembangkan dan memanfaatkan media belajar, memanfaatkan potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, motivasi siswa, dan lain sebagainya. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang tentang peran pendidikan profesi guru atau PPG. Keberhasilan pendidikan profesi guru ini dapat dilihat dari kinerja guru yang menyelesaikan program tersebut. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, guru yang mengikuti PPG biasanya menunjukkan peningkatan kompetensi pedagogik, penguasaan materi, keterampilan, manajemen, dan sikap profesional. Pendidikan di Indonesia dengan Finlandia masih jauh berbeda. Finlandia telah mempertahankan standar bahwa semua guru harus memiliki kualifikasi mengajar di tingkat master,
dan harus mengandung persentase yang signifikan dari studi yang terkait dengan pengembangan pedagogi. Ini menjadi salah satu faktor kenapa Finlandia memiliki kualitas pendidikan yang terbaik di dunia. Lalu bagaimana dengan standarisasi pengajar di Indonesia saat ini? Persoalan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa dijawab hanya dengan cara mengubah kurikulum atau dengan mengganti menteri atau dirjen pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia hanya bisa dijawab dengan peningkatan kualitas guru yang pastinya diiringi dengan kesejahteraan guru. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Inilah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih.